wabarakatuh. Bapak, Ibu yang hadir di masjid ini, sebelum kita lanjutkan kajian, mari pasang niat di hati kita beriktikaf dalam masjid, sekaligus kita menunggu datangnya waktu Isya dan kita ikuti kajian bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan yang berlimpah ruah kepada kita semua. Mari kita terlebih dahulu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mana malam hari ini alhamdulillah malam pertama daripada bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan di malam-malam Rabiul Awal, malam-malam Maulid, kita dapat menghidupkan waktu-waktu kita untuk lebih banyak lagi bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kita niat mulai saat ini kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, meneladani akhlak-akhlaknya, agar semakin kuat hubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh khutubatin nasuh salahil jasadruh ila hadrati sinna Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa zawji wa dhurriyyati wa li baiti ajma'in summa jami'u lillahi wa san ibadillah khususan al-imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi summa ila fadilatul Syekh Muhammad Ilyas Al-Barah Bangkawi wa jami'i syarih kitab Riyadhus Shalihin anallahu darajatin fil jannah wa ila barakati masrari manwari ma'lumi nafatin fid din wa dunya wal akhirah wal arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in anna taghashahum ramal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah takdirkan kita dapat berkumpul kembali di majlis ilmu hadis kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kitab ini memberi manfaat untuk menerangi jalan kehidupan kita menuju dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak ada jalan ya untuk dekat kepada Allah selain daripada mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi nggak bisa langsung ke Allah. Dulu orang-orang Yahudi yang tekun-tekun ibadah ya, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi diutus ya, mereka enggak mau beriman kepada Nabi. Mereka enggak mau ikut Nabi. Mereka langsung saja kepada Allah karena mereka sudah mengamalkan apa yang ada dalam kitab Taurat sehingga mereka bertakwa lewat jalur pengamal ilmu. Maka Allah turunkan ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan kepada mereka orang-orang Yahudi atau siapapun umat manusia ya, jika memang betulan kalian cinta kepada Allah maka kuncinya fattabi'uni, ikuti aku, maksudnya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalur tercepat untuk dekat menuju Allah tidak ada lain kecuali hanya mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, ittiba namanya, Allah langsung kasih jawaban yuhibbukumullah. Allah bakal cinta kepada kalian. Bukan hanya kalian mengklaim, ngaku-ngaku kalian cinta kepada Allah, tapi kalau kalian betulan ittiba kepada Nabi, maka Allah kasih jawaban yuhibbukumullah. Pasti Allah itu cinta kepada kalian. Jadi kalau pengen mendapatkan mahabbatullah, mendapatkan kedudukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah fattabi'uni, mengikuti ajaran akhlak ya yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini bisa ya dalam hidup untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semua ajarannya, sikapnya, akhlaknya, perilaku beliau dikit demi sedikit kita amalkan agar Nabi Muhammad itu betul-betul tumbuh dalam jiwa kita. Makanya itu ada doa dalam Qiyamul Lail atau doa dalam sholat sunnah fajar sebelum iqamat, ada doa Allahumma ij'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi idhami wa nuran min baina yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti Allahumma ij'alni nuran waj'alni nuran. Itu nur di situ maksudnya, sebagian ulama berpendapat nur di situ maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Iya. Ya Allah maj'alni nuran fi qalbi. Ya Allah jadikanlah ya nur di dalam hatiku. Artinya idola ya. Idola di dalam hati kita ini jadikan di hati kita hanya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita ikutin itu nur ya. Bahkan waj'alni nuran, ya Allah jadikan aku ini, diriku ini ya diri yang mengandung nur, diri yang mengandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun badannya badan kita, tapi kepribadiannya, perilakunya muncul jiwa-jiwa Muhammadiyin. Apa tuh Muhammadiyin? Jiwa-jiwa ke Nabi Muhammadan tumbuh dalam hidupnya. Kenapa? Karena memang kesehariannya senantiasa bersama dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh kita mau tidur,
Mau tidur kita wudu dulu. Kenapa sih mau tidur wudu dulu? Ya karena ingin menyesuaikan tidurnya Nabi. Wudu dulu ya sebelum tidur ya, kalau bisa arahkan tidur kita ke arah kiblat seperti diletakkannya mayit di dalam lubang landak dalam kubur tuh. Nah, kita tidur seperti itu untuk mengenang diri kita. Kita nanti bakal menjadi ahli kubur. Sunnah seperti itu. Makanya sebelum tidur kita istighfar, sebelum tidur kita tobat. Mungkin dosa dari pagi sampai menjelang kita tidur ini banyak kesalahan kita, dosa-dosa kita, maka kita tidur menghadap ke kiblat, baca tasbih dulu, subhanallah subhanallah 33 kayak tadi, alhamdulillah 33, Allah akbar 34, tidurlah kita. Maka tidurnya kita bersama dengan Nabi Muhammad. Besok kita berangkat kerja, berangkat ke kantor, berangkat dagang ke pasar, keluar dari rumah, baca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Kenapa baca doa? Karena Nabi setiap keluar rumah baca itu doa. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Dahulukan kaki kiri berangkat. Maka kita besok seharian bersama dengan Nabi Muhammad. Orang yang sehari-harinya bersama Nabi Muhammad SAW, kehidupannya tidak akan dipersulit oleh Allah. Kehidupannya akan dibantu, kehidupannya akan ditolong, kemudahan-kemudahan akan dia raih. Kenapa? Mustahil orang yang dalam jiwanya hidup Nabi Muhammad, hidup ajaran Nabi Muhammad, disulitkan kehidupan. Enggak, Allah bakal muliakan dia, bakal agungkan dia. Maka itulah ya pentingnya kita mengaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita ingin melangkah seperti orang-orang soleh. Orang soleh itu tiap hari mengecek dia. Saya udah sama belum nih sama tabi'in? Saya udah sama belum nih sama sahabat? Kenapa? Karena tabi'in, sahabat, mereka lah bentuk-bentuk fotokopi Nabi Muhammad SAW. Ya, zaman-zaman dulu begitu. Orang-orang di zaman tabi'in kalau ngelihat para tabi'in, melihat Imam Hasan Basri, melihat Imam Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, melihat Sabit Al-Bunani, ya, melihat Sa'id Al-Khudri, dia melihat ini Nabi Muhammad ya. Oh, bukan, ini tabi'in. Tabi'in juga dulu begitu. Ketika melihat ya sosok figur sahabat-sahabat Nabi, mereka menganggap ini Nabi Muhammad ya. Oh, bukan, ini sahabat. Tapi kan memang dalam jiwanya tumbuh sunnah Nabi, akhlak Nabi, perilaku Nabi dalam jiwa mereka. Mereka itu dianggap Nabi Muhammad. Padahal mereka adalah fotokopi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini sebagai umatnya dengan mengaji kitab Riyadhus Shalihin, niatin dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir mengamalkan ilmu yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, punya tujuan, punya niat agar kita menjadi fotokopi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang, Pak, kalau kita jadi fotokopi Nabi Muhammad, nggak perlu ngomong, nggak perlu ngomong. Lihat kita, orang tertarik ikut ke masjid. Lihat kita, orang tertarik masuk Islam. Begitu. Zaman sekarang kan bagaimana orang mau tertarik ke Islam? Karena kita, sebagian kita, ya mudah-mudahan kita nasallahu alaihi termasuk orang-orang yang selamat. Amin. Iya, ngakunya Islam tapi fotokopinya fotokopi Abu Jahal, fotokopi Lahab. Orang jangan mau ngeliat masuk Islam, ngelihat dia aja enak. Kenapa? Karena nggak tumbuh di dalam jiwanya sunnah-sunnah Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu cara orang dulu mengajak orang supaya tertarik masuk ke dalam Islam. Dia punya komitmen, dia punya prinsip dalam hidupnya. Bagaimana aku ini menjadi jiwa-jiwa yang tumbuh di dalam jiwaku ini perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan lanjutkan di sini ya, kitab Riyadhus Shalihin. Memang tematik ya, kita ngaji nggak dari awal sampai habis, kita pilih-pilih tema-temanya supaya kita dalam suasana terus bersemangat ya dalam menghidupkan majlis ilmu seperti ini. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan Bapak-bapak malam ini disebut namanya rauhah. Jadi kalau pengajian maghrib disebut namanya rauhah. Kalau pengajian ba'da subuh disebut namanya ghudwah. Iya, itu ya. Ghudwah itu asal kata ghadin. Nawaitu sauma ghadin. Ghudwah. Kalau rauhah itu roha sore ya. Makanya kadang ulama-ulama tuh kadang-kadang menghidupkan waktu sebelum maghrib nih setengah jam sampai nanti waktu isya. Makanya disebut rauhah, dengan zikir-zikir mereka, dengan kajian-kajian ya seperti ini. Nabi dalam hadisnya menyatakan ya la ghudwatun au rauhatun fi sabilillah khairun ya khairun laka minad dunya wa ma fiha, katanya. Kama qalam.
Rasulullah pernah bersabda, sungguh kalian berpagi-pagi ataupun bersore-sore berada di jalan Allah. Kita pagi berada di jalan Allah, kita sore berada di jalan Allah. Maka kata Nabi, apa yang kalian lakukan di jalan Allah itu lebih bagus daripada dunia dan semua isi-isinya. Mana itu di jalan Allah? Ini contohnya, di antaranya di jalan Allah ketika kita hadir majlis ilmu, majlis taklim, ya, ini termasuk dalam kategori fisabilillah. Karena dalam di sini hadis yang nomor 1300 ya 85 dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu an, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk hadir pengajian, kata Nabi, ya, maka sungguh dia berada di sabilillah, di jalan Allah sampai dia pulang. Maka ketika kita berada di jalan Allah, mau pagi pada subuh pengajiannya, ya, mau sore hari kita pengajiannya, maka kita berada di jalan Allah. Dan Nabi katakan, sungguh berpagi-pagi ataupun bersore-sore di jalan Allah lebih baik nilainya yang kamu lakukan itu daripada dunia beserta isinya. Makanya beruntung kita ditakdirkan Allah demen ngaji, demen itikaf di masjid, waktu maghrib isya atau pagi hari kita misalnya pengajian di sini kita hadir. Mudah-mudahan keberuntungan itu Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ya menulis secara khusus tema judul yang ke-12 dengan judul Kitabul Ilmi, ya, kitab ilmu, ya. Di sini beliau kasih judul Babu Fadl Ilmi, bab keutamaan ilmu. Kita udah nggak samar ya, artinya kita udah yakin, gamblang, jelas bahwa ilmu memang keutamaannya besar. Ya, makanya orang kalau nggak demen ngaji, nggak demen duduk hadir majlis, nggak punya guru, wah itu alamat orang nggak ada kebaikan sama sekali. Siapa yang bilang? Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah berkata, man la yuhibbul ilma la khaira fi. Orang nggak demen ngaji, nggak punya guru, nggak ada kebaikan sama sekali. Tapi dia rajin sholatnya, tapi dia rajin zikirnya, tapi dia rajin puasanya, tetap nggak ada kebaikan. Kenapa? Bagaimana mau baik ibadah tanpa ilmu? Mesti ada ilmu yang dipelajari. Makanya Imam An-Nawawi ketika memberikan judul Fadl Ilmi, dia mengutip di antaranya ayat Al-Quran dalam surat Toha, 114, ya, Allah Subhanahu wa firmankan kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni, wa qul, katakan Muhammad, ya, ucapkan oleh kamu, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada aku ini ilmu. Jadi Allah ngajarin kepada kita tiap hari jangan tambah yang lain-lain, ya, yang paling prioritas, paling pokok, paling penting. Kalau kamu mau cari tambah yang mulia, tambah hari, tambah ilmu. Rabbi zidni ilma, gitu ya. Ini menunjukkan keutamaan, ya, keutamaan daripada ilmu. Nabi Muhammad di setiap hari disuruh naik derajatnya untuk tambah hari, tambah ilmu, begitu. Kemudian, ya, yang kedua tentang firman Allah yang berkaitan dengan perbedaan orang yang ada ilmu yang tidak. Allah katakan di Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, coba tanya kepada mereka, sama enggak sebenarnya orang yang ada ilmu sama yang kagak? Tentu jawabannya beda lah, enggak sama. Enggak sama di dunia, enggak sama di akhirat. Itu orang yang punya ilmu begitu. Makanya kita kenapa harus hadir ngaji? Biar kita tahu ilmu, belajar fikih, tahu tentang sholat, tahu tentang wudhu, ya, belajar tentang tasawuf, belajar tentang akhlak Nabi, sunnah Nabi. Itu biar kita tahu, intinya biar kita menyesuaikan, ya, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, gitu. Kemudian Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian yang selanjutnya ayat berikutnya, Allah bakal angkat orang-orang beriman di antara kalian. Jadi biar bagaimanapun orang beriman tinggi kedudukannya, diangkat oleh Allah. Dan Allah khususkan walladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, akan beberapa derajat-derajat yang banyak
derajat-derajat yang tinggi itu ilmu agama. Makanya kita setiap hari kalau bisa Bapak-bapak di mana ada pengajian, hadiri pengajian, yang penting pengajian itu betul-betul mengajarkan tentang Islam yang benar, Islam yang mengajarkan kasih sayang, Islam yang mengajarkan perdamaian dan persatuan, Islam yang enggak gampang-gampang memvonis, menghukum orang lain, menjadi syirik, menjadi bid'ah. Kalau seperti itu memang tinggalkan majlis-majlis yang biasanya hanya membuat kita bising, membuat kita pusing, gaduh, melarang ini, melarang itu, melarang maulid, melarang ziarah kubur, melarang tawasul. Majlis seperti itu tinggalkan sama kita. Majlis yang seperti apa? Majlis yang di dalamnya mengajarkan kita tentang kebaikan, tentang penuh kasih sayang, tentang perdamaian, tentang menjauhkan perpecahan, tentang menjauhkan konflik, disuruh bersatu sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ada ilmunya, dikatakan oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Jadi ulama inilah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya ada ilmu mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat yang berkaitan ya Bapak-bapak dengan ilmu ya. Sebenarnya banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu, tapi Imam Nawawi ya hanya kutip beberapa saja karena dengan beberapa ayat ini sudah paham betapa pentingnya kita mencari ilmu. Bahkan di sini Imam Nawawi meriwayatkan hadis dari An Muawiyah radhiyallahu an, dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, qala, berkata Sayyidina Muawiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Ya, dari Sayyidina Muawiyah berkata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, may yuridillahu bi khairan, siapa orang yang ingin Allah jadikan menjadi khair. Di manusia ada yang Allah ciptakan menjadi khair, ada menjadi syar. Tapi Allah yang inginkan orang menjadi khair, apa tanda-tandanya? Kata Nabi, yufaqihu fiddin, dia akan diberikan pemahaman oleh Allah dalam agama. Jadi ketika dia ingin cari paham, cari tahu, penasaran, sehingga dia duduk di majlis ilmu, dia ngaji, dia hadir, maka nih orang tanda menjadi ahlul khair. Kita suka tanya tuh ya kepada masyarakat muslimin kalau lagi sholat jenazah, bapak-bapak bagaimana menyaksikan jenazah ini, apakah beliau termasuk min ahlul khair, ya gitu ya. Nah jadi Pak, kalau kita mau dicetak min al khair, kita harus punya kegemaran ya, kecenderungan, kecintaan untuk memahami agama ya, belajar ilmu agama seperti itu ya. Iya. Nah ini dalam sebagian syarah hadis mengatakan khairan di sini maksudnya husnul khatimah. Husnul khatimah ya, jadi siapa orang yang ingin dijadikan oleh Allah menjadi husnul khatimah, maka cetakannya ada di majlis ilmu. Di majlis ilmu ini yang begini Pak, mencetak orang menjadi husnul khatimah. Sedangkan husnul khatimah itu memang ya cita-cita kita yang paling puncak dalam kehidupan kita. Apalagi arti hidup 70 tahun sampai 100 tahun, tapi kalau nggak dapat husnul khatimah, ya Allah gagal banget kita hidup. Ya Allah, makanya kita dianjurkan oleh guru-guru kita kalau berzikir itu di ujung ya, di terakhir mau selesai zikir, kita dianjurkan membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya enggak? Ya kalau kita baca Ratibul Haddad ataupun Ratibul Attas itu kan di ujungnya ada tuh ya Allah, meskipun kita udah banyak sholat, banyak ya zikir, tapi terakhir yang kita minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta itu Pak dari lubuk hati kita, karena itu yang paling penting. Ya sebab hidup kalau nggak ada husnul khatimah, ya Allah. Seperti ada kisah seorang yang memelihara kambing dari lahir sampai tumbuh besar tuh kambing. Akhirnya begitu dia mau sembelih, dia panggil ya tukang motong kambing. Begitu dia panggil tukang motong kambing, ternyata yang tukang motong kambingnya ini ya ternyata kurang lihai nyembelihnya. Sehingga ketika dia sembelih ya terjadi kesalahan, sehingga kambing ini mati dalam keadaan tidak sah penyembelihannya. Karena dia nggak belajar dulu ilmu persembelihan, asal motong aja. Ternyata begitu disaksikan, ya Allah, mati nih kambing dalam keadaan penyembelihan bukan secara syariat begitu. Jadi dihukumkan seperti bangke.
Akhirnya ini yang punya kambing menyaksikan seperti itu. Dia ingat di kambing dari lahir dia ngurusin sampai tumbuh besar. Akhirnya dia menangis. Menangis, wah terseduh-seduh, gerung-gerung dia menangis. Kata tukang kambingnya ini, wahai Pak Kiai, tolong maafin saya, nanti saya akan ganti dengan kambing yang sama besarnya. Pokoknya saya ganti, saya tanggung jawab. Kata tukang jaga, tukang motong ini, ya dia bilang seperti itu. Tapi Kiai juga nggak berhenti-berhenti, tetap menangis. Akhirnya kata tukang motong, kalau nggak terima juga, nanti kita ganti yang lebih besar lagi. Yang penting Kiai jangan kecewa. Apa kata Kiai? Saya sebenarnya bukan menangisin kambing harus diganti, tapi saya nangisin diri saya, bagaimana saya menjadi hamba Allah beribadah selama hidup saya, kemudian begitu meninggal dunia, kematian saya seperti kambing ini yang tidak disembelih dengan cara syariat, atau kalau manusia meninggal dalam keadaan di luar husnul khatimah. Itu yang saya takutin katanya. Maka saya nangis bukan karena kambing saya ini, bukan, tapi karena saya menangisi bagaimana kalau dengan saya dari kecil, dari lahir terus sampai meninggal dunia, ya Allah, naudzubillah min dzalik, mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah. Maka itulah pentingnya meraih husnul khatimah. Nabi katakan kalau pengen dapat husnul khatimah, cetakannya ada di sini, di majelis ilmu, ya, ngaji, dengerin apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi utarakan, kita dengarkan. Untuk apa? Minimal, ya minimal kita nggak paham 100%, nggak dapat semuanya, minimal ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita di kemudian hari, saat kita saat-saat menjelang ajal kita habis, dicabut nyawa kita, Allah berikan hadiah dari pengorbanan kita ngaji, mendapatkan husnul. Itu aja Pak. Bukan menjadi ulama besar, bukan mau tujuan mau mendebat orang dengan dalil-dalil yang kita dapatkan dari kita, bukan. Kita minimal kita pengen dapat nanti di kemudian hari mendapatkan husnul khatimah. Karena ada kisah ya, ada kisah orang yang duduk di majelis ilmu mendapatkan husnul khatimah. Itulah Pak, pentingnya kita meraih husnul khatimah, karena majelis ilmu itu tempat gudang turunnya rahmat Allah. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis itu diceritakan ya, bahwa setiap hari turun itu rahmat Allah 1000 tiap hari. Tiap hari 999 turun khusus di majelis ilmu. Bayangin tuh. Aduh, orang kalau nggak demen ngaji, nggak demen khudur majelis ilmu, aduh, rugi, sial. Kenapa? Karena rahmat Allah paling banyak di situ, 900, dan yang satu sisanya itu turun di luar majelis ilmu. Buat rame-rame tuh satu, buat rame-rame yang ada di rumah tuh, yang nggak pernah ngaji, dapat rahmat satu rame-rame. Tapi di majelis ilmu turun 999. Masya Allah, besar. Nah, jadi ada kisah dulu ya. Kalau kita pernah dengar, mungkin pernah dengar semuanya ya. Ada kitab namanya Safinatun Najah. Nah, itu kitab Safinatun Najah, pengarangnya adalah Syekh Salim. Nah, ini Syekh Salim, orang Hadramaut asli. Kemudian dihijrah dakwah sampai ke Jakarta ya. Dulu waktu belum digusur tuh di Tanah Abang Bapak, ada ya wakaf makam kuburan Said Naum dulu di Tanah Abang. Kemudian sekarang dirubah menjadi rumah susun ya, tempatnya dekat Jamiatul Khair di sana Tanah Abang ya. Kemudian dipindahkan kuburannya. Ada yang berpendapat katanya makamnya Syekh Salim itu di Jeruk Purut, tempatnya di daerah Pasar Minggu, begitu dipindahkan. Nah, ini Syekh Salim, dia punya ayah, ulama, ayahnya kiai, namanya Syekh Abdullah ya. Di Salim bin Abdullah. Ini Abdullah yang punya cerita tentang orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Iya. Jadi beliau ini seorang yang apa? Seorang yang gemar mengaji. Syekh Abdullah bin Sa'ad, tiap hari dia menghadap gurunya namanya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini guru utama beliau. Jadi setiap hari Syekh Abdullah ini bin Sa'ad bawa kitab di depan gurunya, baca kitab tiap hari. Tiap pagi datang sampai menjelang siang zuhur baca kitab di depan gurunya begitu. Nah, suatu ketika dia nggak ngaji-ngaji 10 hari, lama tuh. Buat orang dulu begitu Pak, tiap hari datang ngaji 10 hari nggak datang-datang. Masya Allah. Padahal beliau ini udah ulama, udah kiai besar gitu. Tapi begitulah orang-orang yang tiap hari nambah ilmu terus gitu ya. Nah, 10 hari dia nggak ngaji, ya begitu dapat 10 hari ngaji dia, datang lagi ke gurunya. Gurunya tanya, Abdullah, kemana aja gak ngaji-ngaji? Udah 10 hari. Iya guru, maafin. Nih saya ya punya cerita unik ini. Iya, cerita apa? Kata gurunya, penasaran saya. Kata gurunya begitu. Ini saya punya kisah kiai guru, bahwa ketika saya berangkat ngaji, di perjalanan ada 3 orang mendekati saya.
Seraya berkata mereka, wahai Pak Kiai, bisa nggak minta tolong? Tolong apa ya? Saya punya atasan, punya bos, mau tobat. Coba tolong ajarin, bimbing, arahkan bagaimana cara tobat yang benar. Karena beliau pesan begitu, tolong cari kiai, mau tobat yang benar gimana caranya? Akhirnya ini Syekh Abdullah berangkat ke rumah orang itu. Begitu sampai di rumah orang itu ternyata Syekh Abdullah juga paham nih. Orang yang dia lihat tahu pekerjaannya, ya. Apa pekerjaannya? Ribawi, rentenir, ya. Orang yang suka minjemin duit tapi ngambil untung. Wah, ini bapak-bapak dosa besar ya. Iya. Itu zaman sekarang nih pinjol, waduh hati-hati tuh. Pinjol salah satu penyebab susah mendapatkan husnul khatimah. Rata-rata suul khatimah. Iya, rata-rata. Nah, ini ada kisah menarik. Jadi begitu dia sampai di rumah orang kaya itu, di bosnya itu, yang 3 ajudannya tadi, begitu sampai, selamat datang Pak Kiai, saya sengaja mengundang Kiai kemari, saya ini udah mulai sakit-sakitan ya badan saya mau tobat, tolong arahin, bimbing bagaimana cara tobat. Kata Kiai, mohon maaf nih, tobat dari apa nih? Pak Kiai, perlu diketahui bahwa saya ini kerjaan saya dari zaman muda, kerjaan saya rentenir, minjemin orang 1 juta, minta 1.200.000, 2 juta balik 2.300.000, 5 juta balik 5.500.000, begitu kerjaan saya. Bagaimana kalau saya mau tobat, bisa diterima? Oh, bisa ya, saya akan bimbing, cuma tolong ya, itu utang-utang yang pernah minjem sama kamu itu, coba ada catatannya nggak Bu? Oh, ada, dikasih tahu nih bukunya, si Fulan, ada nama-namanya di situ. Si Fulan minjem 1 juta, ganti. Nah, kata Pak Kiai, nah ini nih balikin nih, yang udah diambil untungnya nih, balikin lagi. Yang punya utang 1 juta balik 200, balikin yang 200. Yang punya utang 5 juta balikin 5 juta, yang 500 balikin lagi. Itu baru bisa tobat diterima. Oh, kata nih orang kaya, siap, saya akan ikuti, yang penting saya punya tobat pasti diterima kalau kamu ikutin seperti ini. Ya udah, akhirnya diambil uang, diberangkas, koper gede dikasih sama Kiai. Ini Pak Kiai, uangnya tolong nanti ajudan saya yang akan ya mengarahkan alamat-alamat ini si Fulan. Dianterin Pak, seminggu Pak, pagi pulang malam, sama seminggu, dibalik-balikin tuh ya. Iya, yang ditarikin rentennya itu dibalikin semuanya sampai kelar lah 7 hari. Begitu udah kelar 7 hari, masih sisa uangnya. Kata yang si orang kaya ini, Pak Kiai, ini sisanya tolong sedekain aja dah di jalan Allah, mau di masjid, mau di mana, takut-takut ada yang belum kebayar, saya niatin untuk bayar utang mereka. Selesai, dapat 7 hari. Akhirnya begitu dapat 3 hari ya, setelah Kiai pamit nih, saya pamit, apalagi yang dilakukan, kamu banyak qiyamul lail, banyak menangis di malam hari, sholat 5 waktu berjamaah, jaga hadir juga majelis ilmu ya, nanti insyaallah ya kamu dalam keadaan tobatmu diterima Allah SWT. Pulang Kiai, begitu pulang dapat 3 hari Pak, tepat 10 hari dapat kabar Kiai, innalillahi wa rajiun, meninggal dunianya orang. Husnul khatimah, masya Allah, meninggal udah tobat, terkenal 3 hari itu dia jaga sholat 5 berjamaah 5 waktunya, hadir majelis ilmu juga ya, kemudian dia ya qiyamul lail juga, masya Allah. Nah, ini Syekh Abdullah cerita sama kiainya, sama gurunya Habib Hasan bin Bahar. Saya heran gitu ya, kisah ini saya heran. Kenapa? Ya kan jarang-jarang orang rentenir husnul khotimah itu jarang-jarang. Oh iya betul. Tapi ini dapat husnul khotimah, guru. Gimana kisahnya? Bagaimana ini solusinya? Bagaimana ini bisa begini? Termasuk ajaib. Oh, kata gurunya, kamu nggak tahu. Dia ini pernah mampir di sini di majelis kita. Oh pernah ya? Oh pernah mampir. Jadi ketika kita sedang pengajian, tiba-tiba dia hadir. Cuma hadirnya dia bukan mau ngaji, mau nagih utang. Jadi yang punya utang ini kabur mulu ke majelis. Asal ada utang, kabur ke majelis gitu ya. Iya. Akhirnya kata yang minjemin, biarin dah, saya cari aja di majelis, ntar bubar saya tagih di majelis. Dia duduk. Begitu dia ikut duduk di majelis ilmu, kata Habib Hasan bin Bahar, berbarengan duduknya dia, Allahu Akbar, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu turun rahmat Allah, orang soleh ya dapat lihat tuh Pak, rahmat Allah seperti hujan turun aja. Kalau hujan deras kita lihat tuh turun tuh. Hujan ada 2, ada hujan lafzi yang nyata, hujan beneran air dari langit, ada hujan rahmat. Itu masuk ke hatinya dia tuh. Yang dia ikut nimbrung, dia juga kebagian, turun tuh rahmat Allah ke hati dia. Begitu turun dia ngomong dalam hatinya begini,
Ya Allah, enak bener nih orang semuanya pada ngaji semua. Ini saya sampai segini umur, usia seperti ini, masih ngerenten aja, bikin dosa aja. Ya Allah, mulai detik ini, saat ini saya mau berubah. Tuh Pak, orang bisa aja Pak, duduk di masjid taklim yang tadinya hatinya keras jadi lembut, yang hatinya jahat jadi berubah baik. Makanya ada satu amalan Pak, yang kagak ikhlas tetap beruntung, tetap diterima. Apa itu? Nih dia, majlis ilmu. Kan semua ibadah dia anjurin tuh buat ikhlas. Puasa harus ikhlas, bukan ya? Imanan wahtisaban. Haji, ya, wa atimul hajja wal umrah lillah. Ya enggak? Iya, salat juga sama kan? Iya, inna sholati wa nusuki lillah. Tapi kalau ngaji ada hadisnya ya. Dalam Sahih Muslim itu dikatakan katanya kecuali ngaji. Niat nggak bagus, tetap ada untungnya, tetap ada baiknya. Memang kenapa? Iya, ada kisahnya itu kan? Iya. Malaikat duduk nimbrung ngaji. Innalillahi malaikatan sayyahin. Sungguh Allah punya malaikat yang keliling-keliling di muka bumi ini cari pengajian. Kalau ada yang ngaji, malaikat ikut. Bubar ngaji, malaikat naik ke langit kasih laporan sama Allah. Apa laporannya? Laporannya, ya Rab, saya baru hadir tadi di pengajian. Orang hadir ngaji. Cuma ada satu orang niatnya nggak bener, niatnya nggak bagus ngajinya. Apa kata Allah? Humul kaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum-kaum yang nggak sial orang yang duduk bersama mereka. Mereka juga qad ghafartulah, aku ampuni mereka. Nah ini dia dapat nih, si rentenir ini ketika dia duduk turun rahmat Allah ke hatinya. Masya Allah, tiba-tiba dia mau tekad, mau berhenti dari ngerenten, dia mau tobat. Makanya kamu dipanggil, kamu arahkan dia, kamu ajarkan, dan dia itu dapat husnul khatimah. Itu berkat hadir majelis ilmu. Jadi jangan ya, jangan tinggalkan kita hadir majelis ilmu. Sungguh keberuntungan buat kita Bapak-bapak. Yang pertama, orang yang hadir majelis ilmu dipastikan orang tersebut mendapatkan husnul. Walaupun niatnya nggak bagus ya, kadang-kadang kita kan ngaji yang niatnya nggak bagus. Mungkin ada orang niat ngaji nih, ya karena dia mau jadi calon RW apa calon apa? Calon RT, calon apa? Anggota dewan, ya nggak? Lumayan nih Masjid Kuba kayaknya ngaji banyak nih buat nambah-nambahin suara. Dia ikut ngaji, nggak apa-apa. Walaupun niatnya begitu, biarin dia duduk begitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu, siapa tahu rahmat Allah turun berbarengan pengajian berlangsung, turun ke lubuk hati dia. Jadi kita yang ngaji pun ya, hendaklah kita diam, jangan kita berbisik, kita lemes gitu. Ah, ini orang mau cari suara aja ngaji juga. Besok kalau menang dia berhenti ngaji, nggak usah begitu ya. Diam aja udah, diam. Sukut kita, biarin kita berharap ya Allah mudah-mudahan dapat rahmat Allah dia turun. Atau orang mau ngaji kadang-kadang nggak pernah ngaji, karena dia mau hajatan sebulan lagi gitu, dia mau ngundang begitu dia ngaji deh tuh, ya enggak. Akhirnya di majlis kenalan, bapak namanya siapa, ya enggak. Dicatetin satu-satu namanya, emang karena dia mengundang kan begitu. Nggak apa-apa, mau niat nggak bagus ngaji, ada pernyataan dari Allah, humul kaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum-kaum yang tidak akan rugi orang duduk bersama mereka. Jadi orang-orang yang betulan mau ngaji ini, ada satu orang nimbrung di situ, niatnya nggak bagus, dijamin la yashqa, nggak sial, ya nggak rugi, ya artinya beruntung, dapat kebaikan sebab dia ikut hadir majelis ilmu. Bahkan ada cerita ya Pak, majelis ilmu itu termasuk doa mustajab. Ini kita nih kalau lagi duduk begini Pak, di hati kita punya hajat, bilang sama Allah. Nggak harus angkat tangan, bilang ya Allah, saya lagi sulit ini banget ya Allah, mudah-mudahan berkat majelis ilmu ya Allah mudahkan urusan saya. Ya Allah, saya punya anak ini masih belum nurut, masih nakal, ya Allah tundukkan. Ini Pak tempat mustajab doa. Kenapa? Karena perkumpulan umat Islam itu tempat mustajab doa. Apalagi perkumpulannya majelis ilmu, Masya Allah. Iya, ada kisah orang pemabok nih, ya, dipanggil budaknya, hei budak, sini, ada apa Tuhan? Nih bawa duit nih 2 juta nih, beli sana minuman keras, ya, beberapa kerat, habisin 2 juta, ntar habis maghrib saya mau mabok sama teman-teman saya. Oh baik Tuhan, saya berangkat tuh jam 4, menjelang sore berangkat ya. Begitu dia berangkat, mau beli minuman keras, bisa nih, bener ya? Bisa. Ya nggak apa, sedikit dia lewat nggak apa ya. Nanti kita langsung komat aja ya. Iya.
Tiba-tiba begitu sampai di pasar, ini si budak lihat ada ini ya, ada apa namanya? Ada pengajian di pojok rumah pasar, dekat pasar ada pengajian. Kata dia, ya udah dah, saya mau ngaji dulu sebentar. Mudah-mudahan dapat ilmu gitu, ya bisa saya amalin begitu. Nanti saya baru beli minuman keras, baru saya pulang. Nah gitu. Padahal udah dipesan sama tuannya, jangan telat ya. Dia ikut ngaji. Ikut ngaji, begitu sampai di pengajian sedang dibahas ilmu, gurunya pada situ seorang ulama besar, Syekh Mansur bin Ammar. Ini Syekh Mansur Ammar terkenal ya, doanya mustajab, ilmunya luar biasa, orang soleh, orang takwa. Ketika dia ngaji, tiba-tiba ada pengemis masuk, datang, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam, ada apa? Aduh Pak Kiai, tolongin saya Pak Kiai, saya lagi terdesak nih, saya lagi darurat, saya perlu duit 2 juta Pak Kiai. Perlu duit 2 juta. Pak Kiai bilang, waduh saya nggak bawa duit 2 juta ini. Ya, akhirnya Pak Kiai bilang sama jamaah, jamaah di antara kalian ada nggak yang bawa duit 2 juta? Tolong berikan pengemis ini. Siapa yang bisa memberikan 2 juta kepada pengemis ini, saya doakan dengan 4 doa. 4 doa saya doain. Ini si budak emang bawa duit 2 juta, tapi bukan duit dia, duit bosnya. Waduh lumayan nih 4 doa dari Kiai nih. Waduh, akhirnya nggak ragu-ragu, dia nunjuk, saya Pak Kiai. Kamu ada? Saya bawa duit 2 juta. Ya udah, diserahin. Udah pulang tuh pengemis. Nah Kiai tanya, kamu mau minta apa doa yang 4 ini? Silahkan satu-satu kita panjatkan, yang lain jamaah semua mengaminkan. Yang pertama, Tuan Kiai, bawa duit 2 juta itu bukan duit saya, duit atasan saya minta doain biar duit itu kembali. Kalau nggak kembali minimal bos saya, tuan saya, majikan saya mengikhlaskan itu duit. Ya udah, kita doain sama-sama, mudah-mudahan cepat kembali duit 2 juta atau tuannya mengikhlaskannya. Amin semua. Yang kedua, kamu minta apa lagi? Yang kedua, saya minta, saya ini budak, saya bosan jadi budak, pengen jadi orang merdeka. Doain Pak Kiai biar saya dimerdekakan sama tuan saya, sama bos saya tuh, biar saya jadi orang merdeka. Didoain, Allahumma a'tik rikabah ya Rabb, ya Allah perdekakan perbudakan dia. Semua jamaah amin. Yang ketiga, kamu minta apa lagi? Saya minta, Kiai tolong doain bos saya, tuan saya, dia pemabuk berat, supaya dia tobat, dia berhenti dari minuman keras. Saya kasihan sama dia. Oh, hari didoain. Ayo kita bacain Fatihah, tawajuh semua kepada Allah biar bosnya itu dapat taubat, ya, sadar, berhenti dari minum keras. Doain amin. Terakhir kamu tahu lagi. Terakhir saya mau minta Pak Kiai supaya dosa-dosa saya, dosa bos saya tuh sama dosa Kiai, dosa jemaah yang hadir semua diampuni oleh Allah. Kata Kiai Syekh Mansur bilang, ya Allah ampuni dia, ampuni bosnya, ampuni saya, dan ampuni semua jemaahnya. Amin semua. Dah, selesai doa, bubar ngaji. Setelah bubar ngaji, Masya Allah ya, setelah bubar ngaji, selesai bubar ngaji, ya, si budak ini muter di pasar. Ini belum cara ganti-gantinya nih duit. Muter, waduh, bahaya nih. Kalau nggak dapat gantinya bisa bos marah ini. Akhirnya pulang. Begitu dia pulang sampai di rumah, nggak bawa apa yang dipesan bos, bosnya marah. Kamu pulang kok tangan kosong, mana yang saya pesan? Ya bos, maafin saya. Ya tadi saya nggak langsung beli bos. Kemana kamu? Tadi saya pergi ngaji dulu. Lo ngaji? Kata bos, ngapain kamu ngaji-ngaji? Iya bos, saya hadir ngaji dulu. Begitu saya ngaji, ada kisah menarik. Kisah apaan? Tiba-tiba ada pengemis minta duit 2 juta. Kata Kiai, siapa yang bawa duit 2 juta, saya doain 4 doa. Saya langsung nunjuk, saya bawa. Kata bos, itu kan duit gua, ngapa lu pakai? Marah nih bosnya. Iya pakai, iya bos, tapi ini 4 doa bos, doa dari Kiai besar, makanya saya tertarik dengan doa itu. Pertama, kamu minta apa sama Kiai itu? Saya minta mudah-mudahan bos, duit yang 2 juta itu ada gantinya, kalau enggak bos bisa mengikhlaskan. Itu tiba-tiba turun rahmat Allah Pak. Hasil ngaji si budaknya itu rahmat Allah yang dari majelis dibawa sama si budaknya berhadapan, itu rahmat Allah juga menggebur, kalau bahasa Betawi itu menggebur masuk ke hatinya si bos itu, si tuan, sehingga tiba-tiba tuannya luluh. Ya Allah, ya udah kalau begitu ya saya maafin, saya lasin, bahkan kamu saya kasih hadiah 5 juta. Dapat hadiah 5, bukannya kesel, bukannya marah, dapat hadiah 5 juta, padahal duitnya udah hilang si bos 2 juta. Dikasih 5 juta. Yang kedua, kamu minta apa? Yang kedua, saya minta bos supaya saya dimerdekakan sama bos, didoain sama Kiai. Itu bos makin luluh aja. Ya udah, saat ini juga lu merdeka, nggak jadi budak lagi. Wah, hebat benerin doa dari Syekh Mansur bin Ammar ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu minta? Saya minta supaya ya
Iya, supaya bos tobat, berhenti dari minum keras. Oh, diikutin sama bosnya, Pak. Ya, mulai saat ini saya janji, saya tobat, saya berhenti dari minum keras. Wah, teman-temannya udah pada ngumpul di atas, dipanggil-panggil, besti-besti semua sini turun. Apa? Bubar, kita nggak ada minum keras. Mulai saat ini lo tahu ya, semua gue tobat nih saksinya, gue berhenti. Wah, hebat. Doa dari kiai manjur mustajab. Terakhir kamu minta apa lagi? Terakhir saya minta supaya dosa bos, dosa saya, dosa kiai, jamaah yang hadir tadi ngaji diampun Allah. Kata bosnya, kalau itu nggak tahu dah saya diampunin apa kagak. Kalau tadi itu punya saya, ya duit 2 juta punya saya halalin, saya maafin. Kamu mau merdeka perbudakan, saya memerdekakan. Kamu minta taubat sih, saya taubat. Tapi kalau diampun dosa itu punya Allah, saya nggak tahu diampunin apa kagak nih saya. Malam hari tidur di bos. Begitu tidur, masya Allah, dalam tidurnya Pak, ya Allah, ada suara dari langit, wahai fulan, sebagaimana kamu telah dermawan kepada hambamu, budakmu itu, ya, kamu telah dermawan, kamu maafin duitnya 2 juta, bahkan kamu kasih hadiah, kamu ya merdekakan dia, kamu lepaskan dari perbudakan. Yang ketiga, kamu juga ngikutin permintaan tobat, maka aku sebagai Tuhan malam ini juga dosamu, budakmu, kiai, dan semua yang hadir ngaji, aku ampuni dosa-dosanya. Nah ini Pak ya, doa mustajab berkat majelis ilmu. Mohon maaf ya Pak, kelewat. Mudah-mudahan ini menjadi ya motivasi kita semua, jangan pernah jauhi daripada majelis ilmu, majelis pengajian, terlebih kita mengaji kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang siapapun nggak ada yang menolak ya Pak. Iya, ini Riyadhus Shalihin ini kitab antik ini, pengarangnya Imam Nawawi, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi yang baca orang paham seberang kita tuh, yang suka ya bid'ah, musyrik kalau ngaji, dia juga baca Riyadhus Shalihin, nggak ada yang menentang. Oh iya, bahkan orang Syiah sendiri juga baca juga, masya Allah. Ini kitab luar biasa keberkahannya. Mudah-mudahan keberkahan Riyadhus Shalihin Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih, sama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.